Renungan Harian GKI Anugerah, Selasa, 7 Desember 2021. Bertemu dengan Sang Mesias. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau pada momen Natal ini. Amin. Landasan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1-12. Ayat Mas hari ini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Matius 2 ayat 10. Renungkanlah, apakah pernah ada momen dalam hidup Anda saat Anda mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Pertanyaan yang sangat mendasar setiap kali kita merayakan Natal adalah, apa yang kita temui pada saat merayakan Natal? Bagi kebanyakan orang, mungkin akan menjawab bertemu dengan keluarga. Sebagian yang lain mungkin akan berkata menemui banyak diskon sehingga bisa puas berbelanja di mal-mal. Kita juga akan dengan mudah bertemu dengan dekorasi-dekorasi dan atribut-atribut Natal, tidak hanya di gereja-gereja, tetapi juga di tempat-tempat umum. Tentu saja yang tidak ketinggalan adalah bertemu dengan acara-acara dan perayaan-perayaan Natal yang meriah. Meskipun dalam situasi pandemi, kita tidak melihat suasana Natal yang semeriah seperti biasanya, bukankah kita merindukan untuk bertemu dan melihat lagi suasana dan hal-hal tersebut di atas? Oleh sebab itu, pertanyaan yang jauh lebih penting lagi adalah, apakah kita bertemu dengan Sang Mesias pada saat merayakan Natal? Bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, apakah yang kita rindukan hanya sekadar momen-momen perayaan dan kemeriahan Natal, atau kita merindukan juga untuk bertemu dengan Sang Mesias yang kita rayakan itu? Jika tidak, pada dasarnya kita kehilangan hakikat dari Natal itu sendiri. Pada hakikatnya, Natal itu perjumpaan antara Allah yang Maha Kudus dan manusia berdosa. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari para Majus seperti yang kita baca dalam perikop hari ini. Ada begitu banyak penafsiran mengenai siapakah orang-orang Majus yang mencari Mesias yang baru lahir itu. Ada yang menafsirkan bahwa mereka berasal dari Persia, penganut agama Zoroaster. Jumlah mereka tidak diketahui, namun ada yang menafsirkan bahwa mereka 3 orang berdasarkan 3 jenis persembahan yang mereka persembahkan di Matius 2 ayat 11 kepada bayi Yesus, meski tafsiran yang ini sangat subjektif. Mereka juga sering disebut ahli perbintangan dan orang-orang bijaksana. Namun, siapapun mereka dan seperti apa latar belakang mereka, yang menarik untuk kita pelajari adalah apa yang mereka lakukan. Pertama, mereka mencari Sang Mesias. Dengan petunjuk bintang, mereka mencari Sang Mesias. Sebagai ahli perbintangan, mereka justru bukan mencari bintang, tetapi mencari Sang Mesias. Apakah pencarian terbesar dalam hidup kita hari ini? Apakah mencari bintang atau mencari Sang Mesias? Banyak hal yang dapat menjadi bintang dalam hidup kita yang dapat menggantikan Sang Mesias. Bintang itu bisa karir, pekerjaan, kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, popularitas, kenyamanan hidup, dan sebagainya. Hal-hal ini dapat mengalihkan fokus kita dari Sang Mesias, sehingga ketika merayakan Natal pun kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, komitmen dan pengorbanan untuk bertemu dengan Sang Mesias. Apa saja komitmen dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para Majus tersebut untuk bertemu dengan Sang Mesias? Waktu. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk menempuh perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan Sang Mesias. Pikiran. Mereka mencari Sang Mesias dengan segala kepandaian dan keahlian mereka. Tenaga. Dengan tekun dan segenap kekuatan, mereka mencari Sang Mesias, bahkan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Harta. Mereka mengeluarkan biaya perjalanan yang tidak sedikit dan kemudian mempersembahkan harta mereka kepada Sang Mesias, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Seorang profesor of nuclear science and engineering yang bernama Ian Hutchinson
bersaksi bahwa ketika ia bertemu dan percaya kepada Yesus sebagai seorang sarjana di Cambridge University, sebagian besar temannya mengatakan bahwa dengan menerima Yesus, ia telah melakukan bunuh diri secara intelektual. Namun, setelah 35 tahun percaya kepada Yesus, Ian Hutchinson berkata, "Here I am 35 years later. It doesn't feel like suicide." Bagaimana dengan kita? Pengorbanan apa yang telah kita lakukan untuk bertemu dengan Sang Mesias? Apakah kita mengorbankan harta demi Sang Mesias atau mengorbankan Sang Mesias demi harta? Apa yang Anda cari pada Natal di tahun yang sulit ini? Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengalami perjumpaan dengan Sang Mesias? Jika kita merelakan segalanya demi bertemu dengan Sang Mesias, pada dasarnya kita tidak sedang kehilangan segalanya karena kita akan mendapat segalanya yang kita perlukan dalam hidup.